Ini bagus lah, ada niat lah. Ya, daripada nanti yang datang pengawas nggak ada. Itu takutnya gitu. Ini lantai 3 ada Pak? Semua ada, saya kasih. 1, 2, 3. Itu otomatisnya baterai. Oke, kita akan belajar tentang ini yang terakhir, hukum dasar kimia dan stoikiometri. Nah, di sini ada beberapa animasi yang bisa dipelajari. Nah, ini ada 10 kurang lebih nanti animasinya. Saya akan mulai dulu dari sesuai yang kita belajar ya. Jadi kita mulai dulu dari hukum dasar kimia yang pertama, hukum kekekalan massa. Mari kita buktikan hukum kekekalan massa dengan mereaksikan timbal nitrat dan natrium iodida. Untuk percobaan ini, kita membutuhkan larutan timbal nitrat, larutan natrium iodida, labu Erlenmeyer 100 ml, gelas ukur 10 ml, rak tabung reaksi, tabung reaksi, neraca digital, sumbat karet, dan botol pencuci. Ambil botol larutan timbal nitrat ke meja percobaan. Ambil gelas pengukur 10 ml ke meja percobaan. Ambil labu Erlenmeyer 100 ml yang bersih dan kering ke meja percobaan. Buka tutup botol larutan timbal nitrat. Tuangkan 10 ml timbal nitrat ke dalam gelas ukur 10 ml. Tuang larutan timbal nitrat 10 ml ini dengan hati-hati ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Ambil tabung reaksi. Letakkan di meja percobaan. Ambil botol natrium iodida. Letakkan di meja percobaan. Siapkan 1 tabung reaksi dari rak tabung reaksi. Buka tutup botol natrium iodida. Tuang 10 ml natrium iodida ke dalam gelas ukur 10 ml. Tuangkan 10 ml natrium iodida ini dengan hati-hati ke dalam tabung reaksi. Letakkan tabung reaksi tegak lurus di dalam labu Erlenmeyer. Ambil timbangan digital ke meja percobaan. Ambil sumbat karet ke meja percobaan. Pasang sumbat karet ke mulut labu Erlenmeyer. Timbang botol berisi reaktan pada neraca digital. Catat hasilnya. Biarkan labu Erlenmeyer tetap di meja percobaan.
Masukkan larutan natrium iodida dari tabung reaksi ke larutan timbal nitrat. Sekali lagi, timbang botol bersama dengan produk pada neraca digital. Catat hasilnya. Jadi percobaan ini membuktikan hukum kekekalan massa karena total massa reaktan sama dengan total massa produk. Dengan menambahkan larutan natrium iodida ke dalam larutan timbal nitrat, terbentuk endapan kuning timbal iodida, tetapi tidak ada perubahan dalam total massa. Oleh karena itu, hukum kekekalan massa dibuktikan. Oke, jelas yang tadi? Nah itu tadi dicoba dibuktikan hukum kekekalan massa pada reaksi antara timbal 2 nitrat dengan kalium iodida. Nah massa awal sama massa akhirnya sama. Di situ ada teknis ditimbang, begitu dicampurkan, direaksikan, ditimbang di awal, ditimbang di akhir, terus begitu ada yang tabung Erlenmeyer ditutup sama sumbat ya. Tujuannya buat apa tuh tadi disumbat? Biar nggak terjadi penguapan, Bu. Nah, sebenarnya bukan biar nggak terjadi penguapan sih. Kalau terjadi penguapan, tidak akan ada massa yang hilang, gitu ya maksudnya. Oke, thank you Nita sama Hana ya tadi yang jawab ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Suaranya kurang terdengar nggak di sana? Atau udah oke? Udah jelas, Bu. Oke, sip. Kita lanjut ya. Video berikutnya, kita akan lihat hukum dasar berikutnya. Oke, tadi kita udah belajar hukum kekekalan massa, kita lihat animasinya. Nah, berikutnya kita akan lihat hukum perbandingan. Nah, ini ada hukum perbandingan berganda, atau ini ya, hukum Proust juga dia udah termasuk di sini. Jadi kita lihat yang ini dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Anak-anak, tahukah kalian atom dari unsur yang sama atau berbeda bergabung dalam perbandingan tetap massa untuk membentuk berbagai senyawa? Tahukah kalian bahwa penggabungan unsur untuk membentuk senyawa diatur oleh 5 hukum dasar? Dapatkah kalian menyebutkannya? Hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum Gay-Lussac tentang volume gas, hukum Avogadro. Mari kita membahas hukum perbandingan berganda. Hukum ini diusulkan oleh John Dalton pada tahun 1803. Hukum ini menyatakan bahwa ketika 2 unsur bergabung membentuk 2 atau lebih senyawa, massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa tetap dari unsur lainnya berada dalam perbandingan bilangan bulat sederhana. Hidrogen dan oksigen adalah 2 unsur umum. Unsur-unsur ini bergabung membentuk 2 senyawa berbeda, yaitu air dan hidrogen peroksida. Air terbentuk ketika 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Massa atom-atom hidrogen adalah 1 SMA dan atom oksigen adalah 16 SMA. Jadi, massa 2 atom hidrogen adalah 2 SMA dan massa 1 atom oksigen adalah 16 SMA.
Perbandingan massa atom hidrogen dan oksigen adalah massa atom hidrogen per massa atom oksigen yang sama dengan 2/16 atau 1:8. Hidrogen peroksida terbentuk ketika dua atom hidrogen bergabung dengan dua atom oksigen. Di sini massa dua atom hidrogen adalah 2 SMA dan massa dua atom oksigen adalah 32 SMA. Perbandingan massa atom hidrogen dan oksigen adalah massa atom hidrogen per massa atom oksigen yang sama dengan 2/32 atau 1:16. Dalam molekul air, perbandingan hidrogen terhadap oksigen adalah 1:8, sementara dalam hidrogen peroksida perbandingannya adalah 1:16. Sekarang jika kita menentukan massa hidrogen menjadi 2, perbandingan massa oksigen yang bergabung hidrogen dalam air dan hidrogen peroksida akan menjadi 8:16 atau disederhanakan menjadi 1:2. Data ini membuktikan hukum perbandingan berganda. Sekarang mari kita cari tahu, apakah kita dapat membuktikan hukum perbandingan berganda dengan menetapkan massa atom oksigen dalam air dan hidrogen peroksida. Perbandingan massa hidrogen yang bergabung dengan oksigen dalam air dan hidrogen peroksida akan menjadi 2:1. Sehingga ini membuktikan hukum perbandingan berganda. Jadi, sudahkah kalian semua memahami hukum ini? Ya, Bu. Bagus. Sekarang mari selesaikan soal perhitungan berdasarkan hukum ini. Ketika oksida tembaga dipanaskan, maka akan membentuk tembaga dan oksigen. Dalam percobaan pertama, ketika 1 gram oksida tembaga dipanaskan, menghasilkan 0,888 gram tembaga. Dan dalam percobaan kedua, 1 gram tembaga oksida menghasilkan 0,799 gram tembaga. Data ini membuktikan hukum perbandingan berganda. Dalam percobaan pertama, massa tembaga oksida adalah 1 gram dan massa tembaga adalah 0,888 gram. Dengan mengurangkan massa tembaga dari massa oksida tembaga, massa oksigen diperoleh yaitu 0,112 gram. Ini berarti 0,112 gram oksigen bergabung dengan 0,888 gram tembaga. Untuk menghitung jumlah tembaga yang bergabung dengan 1 gram oksigen, tentukan massa tembaga berdasarkan massa oksigen, yaitu 0,888 gram per 0,112 gram sama dengan 7,93 gram. Dalam percobaan kedua, massa tembaga oksida adalah 1 gram dan massa tembaga adalah 0,799 gram. Dengan mengurangkan massa tembaga dari massa oksida tembaga, massa oksigen diperoleh yaitu 0,201 gram. Ini berarti 0,201 gram oksigen bergabung dengan 0,799 gram tembaga. Untuk menghitung jumlah tembaga yang bergabung dengan 1 gram oksigen, kita akan menghitung dengan mencari massa tembaga berdasarkan massa oksigen, yaitu 0,799 gram per 0,201 gram yang sama dengan 3,98 gram. Gram oksigen adalah sama dengan 7,93 banding 3,98 yang sama dengan 2:1. Ini adalah perbandingan bilangan bulat sederhana. Sehingga perhitungan ini membuktikan hukum perbandingan berganda. Sekarang Jasmine akan mengulangi bunyi hukum ini dan teman-teman yang lain akan mendengarkannya dengan teliti. Ketika dua unsur bergabung membentuk dua atau lebih senyawa, massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa tetap dari unsur lainnya berada dalam perbandingan bilangan bulat sederhana.
Oke, itu hukum perbandingan berganda. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Bingung nggak? Ini lebih nyata nggak penjelasannya dibandingin yang waktu itu kita udah pernah? Gimana? Lebih ngerti yang mana? Yang dijelaskan langsung atau yang pakai animasi kayak tadi? Oke, nggak ada komen. Oh, ini gara-gara direkam ya, semuanya jadi gitu ya. Ini nggak bakal ada yang nonton. Kamu juga ntar yang nonton, yang lain mah nggak tahu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut dulu aja ya. Setelah hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, terus apa sih urutannya? Dulu kita belajar. Habis ini urutannya adalah ini ya. Setelah tahu kedua hukum yang awal tadi, kita bisa menyetarakan persamaan reaksi. Nah, atau nanti kita bisa jadi menentukan rumus senyawa. Nah, kita lihat dulu ini ya, penyetaraan persamaan reaksi sama menuliskan persamaan reaksi kimia dulu. Menuliskan sebuah unsur dengan lambangnya dibandingkan namanya merupakan metode yang lebih mudah. Lambang-lambang ini juga digunakan untuk mewakili rumus senyawa. Dapatkah kita menulis reaksi kimia dengan cara yang lebih sederhana? Tentu saja iya. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan persamaan kimia. Persamaan kimia adalah pernyataan reaksi kimia yang ditulis dengan bantuan lambang kimia, rumus atau nama zat yang terlibat di dalamnya. Reaksi kimia dapat ditulis dalam bentuk persamaan kata-kata atau dalam bentuk persamaan rumus kimia. Persamaan kata-kata terdiri dari nama reaktan dan produk, sedangkan dalam persamaan rumus kimia, reaktan dan produk dituliskan dengan simbol kimianya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Hidrogen bereaksi dengan oksigen untuk membentuk air. Dalam persamaan kimia ini, zat di sisi kiri persamaan disebut reaktan, dan zat di sisi kanan disebut produk. Tanda tambah tertulis antara dua reaktan atau produk. Tanda panah memisahkan reaktan dan produk, dan berfungsi untuk menunjukkan arah reaksi yang sedang berlangsung. Mari kita hitung jumlah atom oksigen dan hidrogen di kedua sisi persamaan. Jumlah atom hidrogen adalah 2 di sisi reaktan dan 2 di sisi produk. Kemudian, jumlah atom oksigen adalah 2 di sisi reaktan dan 1 di sisi produk. Ini berarti bahwa jumlah atom oksigen tidak sama di kedua sisi. Oleh karena itu, ini adalah persamaan kimia yang tidak setara. Persamaan kimia semacam itu dikenal sebagai persamaan kerangka. Menurut hukum kekekalan massa, jumlah atom setiap unsur harus sama dalam reaktan dan produk. Oleh karena itu, persamaannya harus sebagai berikut. Sekarang, hitung kembali jumlah atom hidrogen dan oksigen di kedua sisi. Kali ini ada 4 atom hidrogen di sisi reaktan dan 4 atom hidrogen di sisi produk. 2 atom oksigen di sisi reaktan dan 2 atom oksigen di sisi produk. Karena itu, ini adalah persamaan kimia setara. Di sini, G dan L yang ditulis dalam kurung adalah wujud reaktan dan produk. G berarti gas dan L berarti cair. Oke, sekarang kamu telah memahami banyak informasi tentang persamaan kimia. Sekarang, dapatkah kamu memprediksi reaktan dan produk dalam reaksi berikut? Jadi, jawaban yang benar yaitu hidrogen dan klorin adalah reaktan dan hidrogen klorida adalah produk dalam persamaan 1. Natrium dan air adalah reaktan, dan natrium hidroksida dan gas hidrogen adalah produk dalam persamaan 2. Jadi kita dapat mengatakan bahwa menulis reaksi kimia dalam bentuk persamaan kimia membuat kimia lebih mudah dipahami.
Oke, satu lagi ya sebelum waktu kita habis untuk sesi pertama. Kita lihat yang ini. Di daerah berawa, tanaman membusuk dan terurai sepanjang waktu sehingga menghasilkan gas yang disebut gas rawa. Secara kimia, gas rawa adalah metana dan rumus kimianya adalah CH4. Metana adalah unsur utama dari biogas. Ketika metana dibakar dengan oksigen atau udara, metana akan membentuk karbon dioksida dan uap air. Apakah ini persamaan kimia yang setara? Tidak, karena jumlah atom unsur di kedua sisi tidak sama. Mari kita belajar bagaimana menyetarakan persamaan kimia. Ada 3 metode untuk menyetarakan persamaan kimia. Metode uji coba, metode bilangan oksidasi, metode ion elektron. Ada satu prinsip dasar umum dalam 3 metode di atas, yaitu hukum kekekalan massa. Sebelum menyetarakan persamaan, kita dapat menambahkan koefisien di depan molekul untuk menyetarakan reaksi. Tetapi, kita tidak boleh mengubah angka indeks. Mari kita bahas metode uji dan coba. Tulis rumus kimia reaktan dan produk. Tuliskan jumlah atom dari semua unsur yang ada dalam persamaan. Hitung atom di kedua sisi. Terdapat 1 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen di sisi reaktan, dan 1 atom karbon, 2 atom hidrogen, dan 3 atom oksigen di sisi produk. Untuk menyetarakan atom hidrogen, kalikan H2O dengan 2. Untuk menyetarakan atom oksigen, kalikan O2 dengan 2. Lalu, hitung kembali jumlah atom setiap unsur di kedua sisi. Sekarang, semua atom pada kedua sisi reaktan dan produk sudah disetarakan. Sekarang, tuliskan wujud zat reaktan dan produk beserta rumus kimianya. Ini adalah persamaan kimia yang sudah disetarakan. Oke. Sampai situ dulu. Jadi kita tadi udah lihat video tentang hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, perbandingan berganda, udah itu sama penyetaraan reaksi. Sampai sini jadi lebih kebayang dari sebelumnya? Atau makin gak jelas? Oh, oke, ini saya pause dulu ya. Oh, saya stop recording dulu deh.